Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk pendengar setia dialektika. Teman-teman sekalian, kita selalu membahas tentang masalah-masalah yang menarik dan baru. Dan sekarang sebenarnya atau malam ini kita membicarakan tentang salah satu cara atau model berpikir baru atau thinking new, berpikir tentang masalah-masalah baru. Dan kemudian tidak mungkin kita sekarang ini mencoba untuk menggunakan semua model yang sama, model berpikir yang sama untuk menyelesaikan, membahas masalah-masalah yang berbeda satu sama lain. Teman-teman sekalian, jadi berpikir baru ini atau neo thinking ini sebenarnya satu pendekatan yang sifatnya sangat kreatif dan inovatif. Ingat, pada waktu kita menjelaskan tentang pemikiran dari Elon Musk, ya kita membicarakan sebenarnya bagaimana dia bisa menjelaskan tentang model berpikir kreatif dan inovatif itu dengan model berpikir yang waktu itu kita bedakan antara model pemikiran yang disebut dengan creative thinking dan critical thinking. Jadi critical thinking itu adalah sering sebenarnya model berpikir yang sangat kaku. Sementara creative thinking itu adalah model berpikir yang terbuka secara bebas menyelesaikan masalah-masalah baru. Dan sekarang misalnya kita membicarakan tentang model berpikir baru itu, dan salah satu misalnya langkah untuk mengembangkan cara berpikir baru itu adalah terbuka terhadap pengalaman baru. Teman-teman sekalian, tentu kita sekarang-kadang misalnya memasuki sesuatu hal atau pengalaman yang baru ketika misalnya masuk pada satu lingkungan, masuk misalnya satu universitas, dan kemudian begitu kita masuk pada universitas, kita mulai misalnya diajarkan dengan berbagai macam model pemikiran yang berlaku, teori dan metode pada berbagai macam bidang ilmu, dan biasanya misalnya dengan menggunakan konsep yang memang berbeda antara satu masalah dengan masalah yang lain. Jadi yang dimaksud di sini dengan terbuka terhadap pengalaman baru itu adalah bagaimana ketika kita berintegrasi dengan lingkungan dan kita menemukan pengalaman baru, dan pengalaman baru yang secara aktif itu kita jadikan untuk mencoba mencari hal-hal yang belum pernah kita lakukan dan kita atasi sebelumnya. Jadi kita diperlukan untuk bisa misalnya memikirkan model berpikir yang sifatnya yang sangat kreatif dan inovatif. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan nanti berikutnya dengan apa yang kita sebut dengan creative thinking itu secara khusus. Dan berikutnya pada ciri yang kedua adalah kita misalnya dihadapkan pada satu pernyataan yang sifatnya konvensional. Tapi pernyataan atau misalnya kenyataan yang sifatnya konvensional itu kemudian kita ditantang untuk berpikir yang sudah ada dan bertanya mengapa misalnya model berpikir itu yang digunakan. Apakah tidak ada alternatif lain? Atau misalnya kenapa tidak misalnya kita menggunakan satu model yang baru untuk bisa menjelaskan satu masalah. Jadi kita ditantang misalnya kalau selama ini kita sepertinya terpaku pada satu logika atau model berpikir untuk menyelesaikan masalah, sekarang kita mencoba untuk bisa mengatasi masalah baru itu dengan cara atau model berpikir baru. Teman-teman sekalian, jadi tadi misalnya kita mencoba untuk menyelesaikan, ya katakanlah misalnya sebelumnya kita membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan misalnya dengan otoriter atau diktator, maka sekarang misalnya kita dihadapkan pada sekian ciri yang selama ini misalnya kita hanya menganggap bahwa ada hanya satu model atau satu ciri saja tentang permasalahan yang menyebabkan ya ciri dari otoriter atau diktator itu. Sekarang misalnya kita dihadapkan pada berbagai macam masalah dengan mencoba mencari model atau cara berpikir baru. Jadi kita misalnya menggunakan model asah berpikir kreatif. Bagaimana kita bisa berpikir kreatif, dan ini adalah satu bentuk latihan untuk mengikuti permasalahan baru, melakukan seni atau misalnya mengeksplorasi bidang baru yang menarik minat dan perhatian kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mencoba misalnya memasuki satu permainan saja pun misalnya ya, itu biasanya kita akan harus menghadapi satu cara berpikir baru. Ketika misalnya kita memasuki satu model permainan itu, dan hal yang sama juga begitu kita misalnya mencoba untuk menghadapi dan menyelesaikan satu masalah. Yang berikutnya adalah kita mencoba mengelompokkan ide-ide. Jadi ketika misalnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud ciri-ciri dari satu masalah, misalnya tentang korupsi,
bagaimana misalnya korupsi itu berkembang, dan kemudian kita mencoba untuk menjelaskan satu lingkungan yang memungkinkan berkembangnya korupsi, maka berarti sekarang kita diminta untuk bisa melakukan, melompokkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah yang tadi, dan kita mencoba untuk mengatasi masalah itu dengan berbagai macam masalah atau teori. Katakanlah misalnya kita menjelaskan tentang tadi korupsi, maka kita bisa mencoba untuk bisa mengatasinya misalnya dari segi hukum, kemudian bagaimana kalau kita secara sosial, bagaimana itu secara budaya, dan seterusnya. Maka sekarang kita dihadapkan pada model berpikir atau mengelompokkan ide-ide itu dengan mencoba menjelaskan masalah itu dengan berbagai macam ide yang mungkin kita bisa lakukan. Teman-teman sekalian, sebenarnya model berpikir seperti ini ya sering sekali sekarang kita gunakan ketika kita misalnya menghadapi satu masalah, dan masalah itu berkaitan dengan berbagai macam masalah-masalah lain, dan itu yang kita sebut sebagai satu pendekatan yang sifatnya pendekatan yang kompleks, interdisipliner, dan satu sama lain pada masa-masa itu saling berkaitan, sehingga akhirnya kita memerlukan untuk menjelaskan itu bukan hanya dari satu pandangan atau satu model berpikir, tapi kita mencoba mengelompokkan ide-ide itu dan kemudian mencoba bahwa sebenarnya masalah yang sama ini bisa kita gunakan, atau berbeda-beda ini bisa kita gunakan dengan berbagai macam model berpikir untuk menyelesaikannya. Teman-teman sekalian, dan yang berikutnya adalah bahwa ada yang disebut dengan risiko yang kita hadapi dengan menggunakan model berpikir itu. Jadi berpikir baru sering sekali melibatkan pengambilan risiko. Jadi misalnya tidak semua model berpikir itu bisa menyelesaikan masalah yang sama. Teman-teman sekalian, saya teringat bahwa sebenarnya Einstein itu selalu mengatakan bahwa tidak semua masalah digunakan dengan logika dan model berpikir yang sama. Jadi sama saja misalnya kita bisa menghadapi masalah tentang kemiskinan, masalah tentang kecewaan, masalah misalnya tentang bagaimana menghadapi masa depan, itu semuanya harus kita hadapi dengan cara yang berbeda, dengan model berpikir berbeda, dan juga sebenarnya sikap yang berbeda. Teman-teman sekalian, jadi kita harus memikirkan juga misalnya kalau saya mengambil misalnya model ini dengan cara ini, maka resikonya bagaimana? Dan bagaimana kalau saya memilih model mengatasi masalah lain dengan cara yang berbeda. Jadi di sini sebenarnya kita memang diminta untuk bisa melakukan model-model berpikir baru ketika kita misalnya dihadapkan pada permasalahan, dan kita dituntut sebenarnya untuk kreatif dan inovatif untuk mencoba mengatasi berbagai macam masalah itu. Yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang mendasar. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan pada masalah, ya, maka tinjau ulang asumsi dan keyakinan yang ada atau yang tersembunyi di dalam masalah itu. Misalnya kita mencoba menjelaskan tentang masalah pencurian. Lalu kita mulai berpikir secara kontekstual, apakah memang karena itu disebabkan karena masalah kemiskinan yang makin lama makin sulit dihadapi untuk misalnya menemukan keperluan atau memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang kita sering sekali mendengar misalnya ada ibu-ibu yang mencoba pergi ke supermarket dan kemudian akhirnya mengambil barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sebenarnya tidak banyak dan kemudian akhirnya tertangkap. Teman-teman sekalian, itu adalah sebenarnya harus kita pikirkan, bukan hanya mencoba untuk menghakimi saja, tapi mencoba untuk mengajukan pertanyaan mendasar mengapa masalah itu terjadi. Teman-teman sekalian, tidak lama misalnya kita temukan ada seorang laki-laki dan selalu misalnya sudah bertahun-tahun melakukan kekerasan yang sifatnya sebenarnya melalui media terhadap perempuan itu. Tapi ternyata setelah diselidiki, ternyata memang karena dia jatuh cinta pada perempuan itu, kemudian itu tidak dapat sambutan baru. Dan kemudian kita sekarang sudah bisa mengatasi, paling tidak memahami bahwa persoalan itu sebenarnya persoalan yang disebabkan oleh faktor A, dan itu sebenarnya bisa diatasi begitu misalnya kita tahu masalah itu. Jadi berpikir untuk mengajukan pertanyaan mendasar, dan yang berikutnya adalah berpegang pada tujuan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mencoba untuk masuk satu perguruan tinggi dan kemudian mencoba untuk berpikir untuk memilih satu universitas, kemudian kita dihadapkan misalnya pada masalah apa sebenarnya yang harus saya pilih. Ingat teman-teman, untuk memasuki universitas dan kemudian masuk ke perguruan tinggi itu, kita harus mempunyai dasar pemikiran bahwa kita misalnya harus memilih sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak mungkin kita misalnya hanya masuk tanpa memperhitungkan misalnya tentang kemampuan kita sendiri, kemudian bakat kita sendiri,
Dan sering juga ya, atau kadang-kadang sering orang tua misalnya memaksakan pada anaknya misalnya untuk masuk ke sekolah kedokteran, tapi anaknya itu sebenarnya tidak suka karena ternyata misalnya anaknya itu tidak mampu melihat darah, tidak mampu memegang hal-hal yang sifatnya tidak bersih ya, atau katakanlah kotor. Dan itu sebenarnya begitu dia selesai pun dia akhirnya tidak mau bekerja sebagai seorang dokter. Dan itu sebenarnya satu kesalahan dari awal untuk bisa menentukan apa tujuan kita, misalnya untuk melakukan pemilihan terhadap satu profesi, dan itu memerlukan model berpikir yang kita sebut tadi, model berpikir yang baru, yang sifatnya kreatif. Jadi tidak semua masalah yang seperti kita tadi bisa diatasi dengan cara baru, dan oleh karena itu kita misalnya memerlukan satu kreativitas untuk menggunakan model berpikir baru. Teman-teman sekalian, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi kita sering misalnya mendapatkan penyelesaian masalah, misalnya kita bergaul dengan orang dan kemudian bicara dan mengatakan pengalaman masing-masing, dan dari situ kita misalnya mendapatkan satu manfaat bahwa berinteraksi dengan orang yang berbeda, kemudian pengalaman yang berbeda, itu sebenarnya sangat membantu kita untuk bisa memperoleh model berpikir baru untuk menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin sekali akan kita hadapi. Dan yang kesembilan di sini adalah berkembangnya ketertarikan pada teknologi, dan teknologi dapat menjadi sebenarnya katalisator untuk inovasi. Teman-teman sekalian, memang ini adalah hal yang sangat baru dan banyak sekali pemahaman dan mobil baru dan keterampilan baru yang bisa diperoleh dengan ketertarikan pada teknologi baru yang kita hadapi. Teman-teman sekalian, yang terakhir di sini adalah teruslah belajar, tetap terbuka, dan terus mengembangkan diri. Coba hadapi semua permasalahan pengetahuan baru yang diperoleh dan memperluas wawasan dan pandangan Anda sendiri. Dan mudah-mudahan bisa mendorong Anda atau kita untuk bisa mendapatkan model pemikiran yang kreatif dan inovatif. Teman-teman sekalian, jadi model berpikir kreatif dan inovatif itu sekarang sebenarnya sangat diperlukan, dan oleh OECD dia sebut model berpikir inovatif dan kreatif itu adalah model berpikir abad 21. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.